menarik adalah setiap tempat itu kayak di Indonesia itu dewanya berbeda-beda lagi, disesuaikan dengan tempat geografinya. Adat istiadatnya ya. Adat istiadatnya. Jadi apa yang paling mereka lihat pada satu yang paling berpengaruh terhadap kehidupan mereka, itulah yang mereka akan sembah. Sama kayak Yunani lah misalnya. Karena mereka adalah laut dan juga ada daratan, maka dewa yang cukup berpengaruh lah Zeus gitu kan, dewa langit, Poseidon, dewa laut gitu kan. Hades gitu kan ya, dewa bawah tanah. Tapi nggak ada misalnya kayak dewa sungai itu. Nah itu nggak terlalu populer tuh di situ. Terlalu populer ya. Tapi di Mesopotamia dewa sungai itu ada. Ada ya? Dewa air tawar namanya. Kalau nggak salah Enlil atau Enki, coba nanti dicek. Oh iya. Nah jadi satu tempat tuh sangat berpengaruh dengan interaksi manusia dengan tempat itu. Karena manusia senantiasa kan mencari sebuah hubungan dan cara untuk mengartikan seperti apa fenomena-fenomena ini bekerja. Bisa di Indonesia. Di Indonesia ada yang sangat terkenal namanya Dewi Sri. Dewi Sri kan berkaitan dengan panen. Iya. Panen raya Dewi Sri. Pernah dengar Ya kan ya. Lalu kemudian Nyi Roro Kidul misalnya, karena pantai selatan lebih ganas daripada pantai utara. Iya. Secara geografi, nggak boleh pakai baju hijau. Tentu saja, nggak boleh pakai baju hijau. Tentu dong pantai selatan lebih ganas karena langsung ke lautan lepas. Sementara yang di atas kan ada banyak sekali pulau-pulau. Nah artinya aku pengen memberitahu setidaknya ya dari segi logika bahwasanya dewa-dewa itu senantiasa menyesuaikan dengan daerah setempat. Jadi bagaimana kemudian dengan melihat di Indonesia? Kalau aku melihat sih Indonesia tuh banyak sekali karena memang beragam, karena kita negara kepulauan. Bagaimana interaksi orang terhadap setempat memunculkan yang namanya keyakinan-keyakinan. Nah itu yang membuat jadi banyak. Nah pertanyaannya, kenapa agama yang dari luar yang misalnya lebih populer daripada agama dari dalam? Jawabannya sederhana sih. Kalau kita lihat hidup manusia kan senantiasa berkembang. Semakin berkembangnya manusia, ada yang bagian daripada keyakinan itu yang relevan, ada bagian keyakinan yang tidak relevan. Contoh misalnya ya, Zeus. Emang sekarang masih ada orang nyembah Zeus? Nggak tahu sih, mungkin masih ada tapi dikit sih harusnya tapi sih. nggak sebanyak dulu kan. Kenapa? Karena banyak fenomena-fenomena yang dulu hanya bisa dijelaskan dengan Zeus, sekarang nggak bisa. Tapi semakin kemudian muncul teknologi dan segala macam, keperluan atas dewa-dewa ini menjadi hilang gitu maksudnya. Orang nggak perlu lagi untuk minta hujan. Orang nggak perlu lagi untuk kemudian takut pada petir dan segala macam, karena basically mereka sudah ngerti bagaimana cara kerja ini gitu maksudnya. Nah sehingga interaksi ini menjadi hilang, keperluan atas agama juga menjadi hilang. Islam, setahu aku ketika aku secara pribadi, Islam tidak pernah untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah yang akan hilang dimakan waktu. Yang dibahas sama Islam ini adalah esensi. Bukan hanya ketika kita tidak ada hujan kita minta hujan pada Allah, bukan hanya itu, tapi bagaimana menghadapi istri yang lagi marah. Bagaimana kemudian ketika kita mendapatkan musibah. Jadi sikap mental terhadap setiap soal-soal yang datang di dalam hidup, ujian-ujian itu answernya adalah Islam. Maka Islam akan bertahan sangat lama. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam itu agama yang bisa mengubah dalam waktu cepat, masif dan permanen.